Halo, Assalamualaikum Sobat Jamu Time. Bertemu kembali dengan saya Safa Muhammad di channel Jamu Times. Nah, pada sesi kali ini saya ingin bercerita ya pengalaman buruk saya ketika membeli sebuah kafling tanah di daerah Jakarta Selatan. Nah, pengalaman seperti apa? Waktu itu saya membeli sebidang tanah seluas 80 meter persegi ya. Jadi informasi dari penjualnya, tanah itu saya ditunjukkan lokasi tanahnya itu sekitar 80 meter persegi. Nah, waktu itu saya memang tidak cek ulang ya. Saya ukur di lapangan juga tidak, karena saya percaya waktu itu karena penjualnya itu atau pemiliknya itu ada di depan tanahnya. Jadi dia punya rumah ditinggalin di situ, kemudian di depannya itu ada tanah kosong, tanah keluarganya, tanah warisan. Nah, di situ tanah itu sekitar 80 meter itu dia jual kepada saya. Nah, loh, kok bisa ada tanah 80 meter tapi sertifikatnya cuma 60 meter persegi. Nah, itu ceritanya seperti ini. Nah, jika Anda membeli tanah, ya meskipun tanahnya itu kecil, itu sebaiknya memang harus dipastikan ya sebelum Anda membayar atau DP-nya gitu ya, dipastikan luasnya itu berapa sih gitu loh, meskipun kecil ya. Justru kadang-kadang memang ada tanah itu yang tumpang tindih ya. Harusnya sertifikatnya di sini, kemudian gambarnya seperti ini, ada numpang di sini tanahnya. Nah, itu yang sering kali bermasalah ya. Dan itu terjadi pada tanah saya yang saya beli 80 meter persegi itu gitu loh. Nah, jadi lakukan dulu cek lapangan, diukur meteran, kemudian dicocokin dengan gambar yang ada di sertifikat. Maka seharusnya ya, kalau kita mau membeli tanah itu harus kita cek ulang luasnya dulu ya. Kita ukur lah, kalau sempat, sebaiknya diukur ulang ya, minimal pakai meteran ya, kemudian kita bisa memperkirakan itu luasnya berapa, bener nggak? Nah, setelah kita mengukur di lapangan, kemudian kita cocokin gitu loh, dicocokin di mana, di sertifikatnya. Jadi di sertifikat itu ada yang namanya skala ya, jadi gambarnya ada seperti ini nih. Nah, di sini tuh ada gambar-gambar dan ini ada skalanya ya, nanti saya jelasin gitu loh. Nah, cara menghitungnya gimana? Apakah cocok apa tidak dengan kondisi lapangan tanahnya dengan yang ada di sertifikat? Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, kita bisa mengukur luas sertifikat itu melalui skala yang ada di sertifikat. Kalau kita lihat ini, skalanya ini ada 1/500 ya. Nih, 1/500. Nah, itu artinya bahwa 1 cm yang ada di sertifikat ini itu mewakili atau berbanding dengan 500 cm. Nah, contoh ini misalkan. Nah, ini kita cek, ini panjangnya sekitar 2,5 ya, 2,5. Nah, kalau 2,5 cm berarti kalau skalanya 1/500, maka ukurannya adalah panjangnya itu 2,5 kali 500 atau 12,5 meter. Jadi lebar tanah ini kurang lebih 12,5 meter. Nah, sekarang kita hitung lagi lebarnya berapa, lebarnya ya, lebar depannya. Nah, ini sekitar 1,5 lebarnya, ini 1,5. Nah, ini 1,5 kurang lebih ya, kurang lebih 1,5. Nah, berarti panjang lebar di sertifikat itu adalah sekitar ini tadi 2,5, ini 1,5 ya.
ini sentimeter. Karena perbandingannya adalah 1:500, ya, 1:500, maka kita kalikan 500, ya. Misal 2,5 kali 500 sentimeter. Nah, ini kalau dimeterkan itu sama dengan 12,5 nih, ya, 12,5 meter. Itu panjangnya. Nah, lebarnya berapa? Lebarnya tadi 1,5, ya, 1,5 kali 500 sama dengan berapa? 750 cm. Kalau dimeterin 7,5 meter. Nah, itu berarti panjang kali lebarnya adalah 12,5 kali 7,5 meter. Nah, itu bisa ketahuan, berarti panjang kali lebar sama dengan luas. Ini luasnya berapa? Itu kan luas berapa? Itu. Nah, setelah kita ukur di sertifikatnya, kemudian kita lihat gambarnya, gitu loh, ya. Kita lihat gambarnya. Nah, di sertifikat ini gambarnya kan ini, kalau dilihat itu ini ada kotak yang ditebelin, ya, ditebelin. Nah, ditebelin ini menunjukkan posisi tanahnya, ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti posisi tanahnya bukan di sini. Ini kan jalan raya, ini jalan, ya, ini jalan. Nah, bukan di posisi nomor depan, tapi tanahnya ada di 1, 2, 3, 4, di nomor 4 tanahnya. Jadi ini juga sebagai informasi untuk Anda, supaya apabila ada penjualnya itu bilang ke Anda bahwa tanahnya di sini, nah itu berarti nggak benar, atau tanahnya di sini itu juga nggak benar, gitu loh. Jadi Anda lihat ini yang ditebelin, ini menunjukkan posisinya, ya. Kan bisa aja, misalkan sebelum Anda lihat sertifikatnya, penjualnya bilang tanah saya di depan sini, gitu, atau di tengah, ya. Terus Anda karena penjualnya buru-buru minta DP tanda jadi dan Anda percaya, Anda kasih duit. Akhirnya yang terjadi apa? Setelah mau transaksi, Anda nggak ukur luasnya benerannya berapa di sertifikat maupun di mana lapangan, berbeda, ya. Ternyata lokasinya di paling pojok. Nah, ini bisa jadi masalah. Kan bisa aja terjadi itu penjual nunjuk lokasi di depan nomor 2 misalkan, tetapi sebenarnya lokasi di belakang. Ya karena apa? Karena mungkin ini tanahnya masih kosong semua, gitu loh. Masih tanah kosong semua. Jadi dia main tunjuk saja. Itu kan. Nah, itu khawatir bermasalah seperti itu. Nah, kemudian kasus saya gimana waktu itu? Saya beli tanah. Jadi ini tanah, ya. Ini tanah. Nah, di tanah ini rumah orangnya, ya. Ini jalan. Ini pemilik rumahnya di sini. Ini rumahnya, ya. Di sini. Pemiliknya di situ. Nah, waktu saya beli, orangnya itu bilang bahwa tanahnya itu ada 60, posisinya di sini. Sorry, tanahnya ada 80 meter, posisi ada di sini tanahnya. Nah, dan ini memang tanah kosong. Ini tanah kosong. Di sebelah sini, ini ada rumah. Rumahnya itu di sini. Nah, sini sampai sini. Nah, ini rumah, ya. Ini rumah nih. Rumah ada 3 kalau nggak salah itu. Nah, ada 3. Sertifikat itu yang ini yang tanahnya itu 80 itu masih dalam satu sertifikat induk namanya. Nah, waktu penjualnya bilang 80 saya percaya, ya.
Saya percaya, dan kesalahan saya cuma itu tadi, saya tidak ukur ini dari sini ke sini berapa, terus kali berapa, enggak saya ukur gitu loh. Saya kesalahan di situ. Saya juga tidak ngecek di sertifikat. Nah, ternyata Sobat Jamu Times, sertifikatnya itu cuma 60. Kenapa? Ya karena ini terjadi tumpang tindih sertifikat. Jadi di sini itu ada tanah. Nah, ini itu tanah punya saudara-saudara yang lain di sini. Tanah saudara. Nah, dari sini ke sini itu tanah saudara yang lain ini, dari sini ke sini ya. Nah, ini tanah punya saudara. Memang ini tanah asalnya warisan ya, warisan. Nah, kebetulan ini bangunan 3 rumah ini menempatin di posisi tanah yang ada di sini. Nah, menempatin ini, saya putus-putus nih. Makanya ketika penjualnya itu bilang tanah saya 80, lebarnya ini waktu itu berapa ya? Kalau nggak salah 17 itu kalau nggak salah ya. Nah, sini ke sini 17 misalkan. Nah, ternyata yang 2 meter itu bukan tanah kita, bukan tanah penjual, tetapi masuk ke sertifikat yang ini. Nah, ini punya saudara. Nah, berarti kan kalau seandainya saya mecah dari sertifikat yang di sini, ini, maka kan saya dapat tanahnya di depan di sini. Nah, tanahnya depan di sini, ya. Nah, yang tanah ini nggak bisa, karena tanah ini berada di tanah saudaranya. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi tanahnya memang realnya ada 80, tetapi di sertifikat cuman ada 60 ya. Itu loh. Cuman ada 60. Nah, itu pengalaman saya. Makanya kalau sobat-sobat mau beli tanah ataupun rumah, yaitu tadi sebaiknya sebelum melakukan pembayaran itu dicek betul apakah tanah itu sudah sesuai, ya, sudah sesuai luasnya. Kalau di sertifikat misalkan 60, ya dicek dulu di lapangan, diukur panjang lebarnya berapa, nah ketemunya berapa. Kalau selisih 1, 2, 3 sampai 5 meter itu mah udah biasa ya. Mungkin ukuran kita salah. Nah, tetapi kalau sampai 20 kayak saya kan lumayan. Harga tanahnya waktu udah jutaan, gitu kan? Jutaan. Akhirnya apa? Pengalaman saya tadi, saya punya tanah 80 meter, tetapi yang 60 tidak dapat sertifikat. Gitu loh. Nah, tetapi masih ada untungnya juga sih. Untungnya dalam arti tanah itu memang yang tidak ada sertifikat itu saudaranya ini, yang saudara kandungnya ini, itu merelakan tanah ini untuk menjadi hak milik saya. Tetapi tidak ada sertifikat. Ya, saya boleh menempatin. Nah, itu. Nah, setelah diukur fisik tadi, ya, ini panjang lebarnya berapa, dicocokin di sertifikat, kemudian dicocokin juga lokasinya ini benar apa enggak, posisi sesuai sertifikat. Nah, baru silakan Anda melakukan pembayaran DP atau transaksi yang lainnya. Tetapi kalau mau lebih bagusnya lagi, melihat sertifikat posisinya atau plottingnya itu memang oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Demikian Sobat Jamu Times, mudah-mudahan materi ini memberikan manfaat kepada sobat semua. Karena itu silakan di like and comment, dan jangan lupa ditekan subscribe dan tombol loncengnya, sehingga nanti kalau ada materi-materi terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan informasi yang pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.